Ayo. Uh, Oke. Ya, untuk teman-teman yang mengisi link pre-assessment, nanti ada pilihan LIP, silahkan dipilih Mavindo. Kemudian untuk bahasa, silahkan pilih bahasa Indonesia ya. Oke. Mau cek semangat dulu dari teman-teman, mana yang dari Universitas 17 Agustus 1945? Mana suaranya? Apakah sudah hadir di ruang Zoom? Halo? Oke, pindah ke universitas sebelah. Universitas Katolik Sugio Pranoto. Mana suaranya? Eh, oke, oke, terima kasih Kak Nayara. Dari Universitas PGRI Semarang, mana suaranya? Hadir. Hadir, 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 Oke, hadir, hadir. semangatnya dari Hadir, teman-teman. hadir, hadir, Curang, hadir, ramean hadir, curang, curang, hadir. ramean curang. Hadir. Baik, terima kasih bagi teman-teman yang baru hadir untuk mengisi pre-assessment di link kolom chat. Nah, selanjutnya, agar teman-teman itu penasaran dengan campaign One Hour Code, akan disampaikan sambutan oleh Kak Raudotul Janah. Nah, Kak Raudotul Janah ini juga relawan dari Mavindo Semarang. Nanti kalau teman-teman yang ada di ruang Zoom ini, teman-teman mahasiswa ingin mendaftar, nah bisa bertanya kepada Pak Andika, dosen kalian yang keren, atau juga bisa tanya-tanya ke Kak Raudotul Janah selaku relawan dari Mavindo Semarang. Untuk sambutan kepada Kak Jana, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik Mbak Priska, terima kasih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua, salam Pancasila, salam bela negara. Selamat malam semuanya. Aduh, saya senang sekali ya. Malam Mas Andika. Wah, Selamat mahasiswanya malam, Mbak banyak Jana. banget ya. Ada dari Unika, mohon Ya. maaf, ada dari ini Untak maksudnya. Terus kemudian juga ada dari UKRIS, ada dari teman-teman satunya tadi. Benar Unika ya, ada dari Unika ya tadi satunya. Aduh, terima kasih teman-teman mahasiswa ya. Ada yang ramean lagi makan malam ya. Tadi baru pulang dari kampus. Ketahuan banget anak kos. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rodatul Jana. Saya biasa dipanggil Jana. Saya relawan Mavindo dari Semarang ya. Kebetulan di sini saya diamanai untuk menjadi program officer untuk program AI Ready yang dilaksanakan dari 10 negara, salah satunya yakni Indonesia, untuk apa namanya berkolaborasi bersama-sama pemuda ASEAN ya, terutamanya salah satunya dari Kota Semarang dan sekitarnya tercinta. Oh, ada Polines hadir. Oke, wow, anak-anak Tembalang nih gitu. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Nah, di sini teman-teman mungkin yang baru pertama kali tahu ya apa sih atau udah pernah dengar mungkin atau sebelumnya udah pernah tahu terkait code.org. Nah, di sini adalah salah satu program AI Ready ASEAN itu adalah program yang nanti kita tujukan kepada youth atau orang muda, baik itu siswa maupun mahasiswa, kemudian kepada guru dan juga termasuk kepada orang tua atau parents. Nah, sekarang kita sudah memasuki era baru, yakni terkait artificial intelligence atau kecerdasan artifisial. Nah, di sini salah satu hal yang bisa dieksplor adalah melalui website code.org. Nah, apa sih ini isinya? Nah, website ini apa
kita bisa belajar ya teman-teman dari hal-hal kecil terkait bagaimana kita belajar soal coding secara simple. Jadi di sini bukan yang ruwet banget, terus harus backgroundnya adalah anak-anak ini ya, mungkin anak-anak IT atau apa, tidak memerlukan skill yang seperti itu. Karena di Code.org ini benar-benar kita bisa eksplorasi banyak hal dan nanti ini akan disampaikan oleh Bapak dosen Mas Andika ya dalam kesempatan ini untuk mengeksplorasi dan teman-teman nanti tentunya bisa mengeksplorasi AI for Ocean misalkan kemudian nanti mungkin di websitenya code.org ini ketemu ikan, ketemu bisa bikin musik, terus nanti nata-nata kode-kode yang sudah disediakan di web itu nanti menjadi dance seperti itu juga ada teman-teman. Nah, nanti saya minta untuk teman-teman bisa menyimak juga mengisi pre dan post assessment ya yang kami bagikan di kolom chat dan nanti juga ada presensi. Nah, siapa tahu nanti ketika implementasi karena kita akan mengajak juga di 41 wilayah di Indonesia nanti untuk terlibat di dalam campaign dan juga implementasi barangkali teman-teman menjadi salah satu partisipannya. Nah, dan juga untuk bergabung menjadi relawan Mavindo Semarang juga boleh banget seperti itu. Nanti kita bisa sharing dan ketemu di berbagai kegiatan kita yang kita laksanakan offline dan juga seringnya di Kota Semarang. Untuk itu teman-teman nanti saya juga minta untuk teman-teman juga ngisi post assessment ya terkait apa namanya respon dan dari kegiatan ini ya yang nanti langsung direkam oleh ASEAN Foundation seperti itu. Nah, teman-teman, mungkin itu saya ucapkan terima kasih sebelumnya. Semoga nanti menyimak ya sampai akhir penyampaian yang disampaikan oleh Pak Andika. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Terima kasih Mbak Priska. Oh, terima kasih, Mbak Sana. Baik, terima kasih Kak Jannah atas sambutannya. Nih, untuk teman-teman yang belum on cam, minta tolong dong dibuka kameranya biar yang cantik kelihatan cantik, yang tampan kelihatan tampan. Mari dibuka, kita foto bersama terlebih dahulu. Ayo, yang slide pertama. Oke, Oke. Mas Yoga, aman ya? Saya ya hitung toh slide Dan. pertama. Satu, dua, tiga. Oke, sekarang slide kedua. Oke, satu, dua, tiga. Oke, selanjutnya slide ketiga. Satu, dua, tiga. Lanjut, slide keempat. Ada 9 slide. Satu, dua, tiga. Slide kelima. Ayo yang slide kelima masih belum dibuka semua. Bisa dibuka. Ada Ermelinda, Ran, Vanka. Satu, dua, tiga. Oke. Selanjutnya slide ke-6. Satu, dua, tiga. Oke, slide ke-7. Satu, dua, tiga. Oke. Slide ke-8. Satu, dua, tiga. Oke, slide 9 atau slide terakhir. Satu, dua, tiga. Oke. Yang belum on cam bisa on cam ya. Dan mengingatkan kembali untuk teman-teman yang baru join dan belum mengisi pre-assessment, mohon segera melengkapi untuk mengisi pre-assessment yang sudah dikirim panitia di kolom chat. Nanti pilih LIP Mavindo, kemudian pilih bahasa Indonesia. Oke. Oke, selanjutnya adalah
pemaparan materi dari dosen teman-teman yang keren dan pada minggu ini perkuliahannya pindah di ruang Zoom untuk teman-teman dikumpulkan menjadi satu dari berbagai kampus ketemu di ruang Zoom untuk saling belajar bersama, saling bersapa dan sebelum saya memulai untuk ke Mas Andika, saya akan menyampaikan CV singkat dari Mas Andika. Beliau merupakan relawan dari Mavindo Semarang, kemudian juga fasilitator tular nalar, kemudian mengajar di berbagai kampus yang ada di Semarang, di antaranya Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Universitas Katolik Sugiyo Pranoto, Universitas PGRI Semarang, dan juga Polines. Oke, dan sembari ketika Pak Andika menyampaikan materi, saya minta kepada teman-teman mahasiswa, ketika ada pesan ataupun kesan, silahkan disampaikan di kolom chat. Untuk Pak Andika, waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo. Baik, terima kasih Mbak Priska. Untuk anunya, apa namanya, PPT-nya Mbak Priska yang menayangkan mungkin. PPT-nya bisa di-share screen sendiri, Pak Andika? Oh, gitu. Oke, baik, baik. Bentar ya. Ya. Baik, apakah sudah terlihat untuk PPT-nya? Belum, Mbak. Sudah, Pak. Kan, Pak. Oke, Sudah, Pak. baik. Baik, Mas dan Mbak. Malam hari ini kita akan belajar tentang kecerdasan artificial ya, atau artificial intelligence gitu ya. Itu sekarang di apa ya istilahnya dibahasakan ke bahasa Indonesia dengan kecerdasan artifisial atau KA ya, atau kadang ada juga orang yang menyebut kecerdasan buatan atau KB gitu ya. Baik, eh, kita mulai untuk materi kita ya pada malam hari ini. Jadi di campaign kali ini kita akan menemukan serunya belajar artificial intelligence di code.org ya. Dan ada beberapa kelebihan dari situs ini. Yang pertama dia itu gratis gitu ya. Gratis dan interaktif dan ramah untuk pemula karena tidak harus memakai kode-kode yang terlalu jelimet gitu ya, tidak memakai bahasa pemrograman seperti Python atau pakai kode HTML, tidak seperti itu karena ini hanya pengkodean sederhana supaya kita semua bisa belajar tentang bagaimana caranya artificial intelligence itu bekerja begitu ya, dan kita juga akan mencoba membuat gitu ya game-game seru yang eh, bisa kita buat sendiri kayak gitu yang nantinya juga untuk hasil dari gambar yang kita buat bisa kita simpan juga seperti itu ya, bisa kita embed. Bahkan kalau nanti Mas dan Mbak sudah menyelesaikan untuk satu seasonnya gitu ya dalam satu game gitu, nanti Mas dan Mbak akan dapat sertifikat ya. Saya sendiri tadi sudah mencoba dan sudah punya sertifikatnya gitu ya, bahwa saya sudah menyelesaikan satu game seperti itu. Nah, untuk menyingkat waktu ya, mari kita langsung nanti kita akan mencoba untuk gamenya ya. Yang kedua, yang pertama itu tadi gratis, interaktif, dan ramah pemula. Yang kedua, kita belajar konsep artificial intelligence melalui game yang seru gitu ya. Gamenya nggak terlalu rumit kayak game ya, game permainan yang simpel-simpel aja, tapi menyenangkan gitu ya. Gambarnya juga lucu-lucu lah. Intinya cocok lah untuk pemula ya. Tidak harus terlalu mempelajarinya, tidak harus terlalu memusingkan seperti itu ya. Yang ketiga,
untuk di code.org ini kelebihannya dia tidak perlu pengalaman untuk coding gitu ya. Jadi orang awam pun bisa memakai code.org ini seperti itu. Nah, kenapa pakai code.org? Eh, karena situs ini yang pertama dia 100% gratis dan dipakai 70 juta lebih pelajar gitu ya. Yang kedua, ini belajar AI lewat game seperti nanti akan ada dua game. Yang pertama itu Dance Party. Kita akan create satu avatar gitu ya, satu gambar yang nanti bisa kita kendalikan dia untuk melakukan apa dengan tombol-tombol yang bisa kita create sendiri juga. Yang kedua ini ada AI Ocean. Nah, AI Ocean ini nanti dia kita itu akan mengajari satu kecerdasan buatan, satu robot artificial intelligence yang mana dia untuk memilah antara yang mana ikan, Mas yang mana Andika, yang slide-nya belum berpindah belum berpindah. dan bisa di slideshow. Ini sudah saya slideshow. Bentar, 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 bentar. Sepertinya ada kesalahan. Bentar ya, Mbak. Ini masih di slide pertama ya. Oke. Apakah sudah? Sudah terlihat belum? Di tempatku masih sama. Bentar. Sudah belum? Sudah belum Mbak Priska? Udah berpindah belum? Belum kayaknya Mas di tempat saya belum. Masih Oh gitu sama, ya? Pak. Masih sama Masih. ya? Iya. Oke, sebentar. Kalau gitu, ini kita pakai ini aja kalau begitu. Sebentar. Sebentar, sebentar. Mohon maaf ya. Kadang ya ada kesalahan-kesalahan teknis yang di luar. Sudah terlihat Sudah, PPT-nya? Oh ya. sudah. Tadi masih satu halaman itu aja berarti ya. Saya ngomong panjang Ya, kali lebar masih di halaman yang sama ya. Oh ya, mohon maaf ya Mas dan Mbak ya. Baik. Jadi itu tadi ya kelebihan-kelebihan dari apa namanya dari code.org ya. Jadi dia bisa nanti kita juga bakal ngajari robot robot AI gitu ya untuk dia bisa memilih mana yang ikan, mana yang sampah, mana yang makhluk hidup yang sama-sama tinggal di air tapi dia bukan ikan dan lain sebagainya. Dan selanjutnya yang menguntungkan dari code.org ini adalah karena dia bisa diakses melalui HP ya, melalui handphone atau melalui laptop dan mudah ya. Tinggal bikin account, kita bisa langsung buka dan bisa langsung memainkan gamenya. Seperti itu, Mas Dan. Oke, kita lanjut. Nah, jadi kita akan belajar menjadi koreografer artificial intelligence dalam 5 menit aja gitu ya melalui code.org learn lalu memilih pesta tari atau bisa juga diklik gitu ya untuk code.org slash dance itu nanti kita akan bisa langsung masuk ke dalam gamenya. Mbak Priska mungkin bisa di-share aja linknya Mbak Priska untuk code.org slash dance-nya di kolom chat supaya mahasiswa bisa akses langsung mungkin sudah linknya sudah saya ketikkan ya. Oke, monggo silakan Mas dan Mbak bisa akses ya untuk websitenya
supaya kita bisa sama-sama mainkan gamenya. Oke, nanti kalau misalnya Mas Danda sudah klik ya untuk linknya, nanti Mas dan Mbak, oh sebentar, 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 ada kesalahan. Baik, sebentar, sebentar. Kita coba yang dance party dulu ya, Mas dan Mbak. Sudah terlihatkah? Sudah terlihat, Tris? Sudah, Mas. Udah. Oh, oke, siap. Kita coba untuk main dance party ya, Mas dan Mbak. Kita saksikan dulu videonya tentang dance party untuk AI edition. Ini baru pemanasan ya. Mungkin bisa share sound-nya, Mas. Suaranya belum muncul, Mas Andika. Kenapa? Gimana Mbak Suaranya Prisca? belum muncul. Bisa share sound. Serson, Sersonnya itu, bentar. Serson ya? Oh ya, dibagikan suara. Panas. Oke, oke. Sudah There's so terdengar? much you can do once you have the tools to write Oke. software, and the possibilities are really endless. Over the next hour, you're going to get started with computer science and artificial intelligence by coding your own dance party. We've assembled some hip music and a team of great dancers for you to play with. You'll be using blocks of code to choose different dancers. Change your dance moves, make them respond to the music, and make them interactive. As you code your dance party, you'll get to work with artificial intelligence to generate cool backgrounds. The instructions for each level will be up here at the top of the screen. When you start coding, you will drag blocks from the toolbox into the workspace. After you press run, you will see your dance party in action in the play space. If you want a hint, click on the light bulb. If your code has a bug, feedback will show up here under the instructions to help you out. Try it yourself. And if you're feeling stuck, it's okay. Just get up and get moving. And before you know it, you'll have made your own dance party. So, what will you create? Oke, baik. Kita continue ya, Mas dan Mbak. Jadi, di game ini kita akan bikin avatar yang bisa kita kreasikan sendiri ya, modelnya. Terus bisa kita kreasikan sendiri bentuk tariannya kayak gimana yang kita mau. Bahkan lagunya juga bisa kita create seperti itu. Bentar ya, kita tunggu dulu untuk loadingnya. Oke, baik. Nah, di sini kita bisa pilih lagu ya. Lagu yang mau dipakai misalnya
lagunya Lady Gaga. Nah, ini bisa kita setel dulu nih. Cobaan. Ya, itu bisa diganti-ganti ya. Terserah Mas dan Mbak mau pakai lagu yang mana bebas kayak gitu ya. Nah, intinya di game ini kita melakukan pemrograman sederhana untuk membuat gambar kucing ini mau kita letakkan di mana bebas. Misalnya di sini ada blok. Ini blok ini bisa kita geser ke sebelah kanan ya. Ini untuk kita melakukan pemrogramannya di workspace-nya gitu ya. Misalnya kita mau bikin kucing ini di tengah, terus kita mau bikin di sebelah kiri. Nah, ini jadi ada dua kucing. Terus kita bikin yang kucing ketiga juga bisa sebetulnya kalau pengen ada tiga kucing. Nah, ini kan. Ini kita bikin di left. Nah, jangan left. Ini di right aja. Nah, jadi ada tiga kucing kan. Lalu kalau misalnya kita mau bikin semua kucing ini melakukan body roll, body roll. Nah, arahnya mau kemana? Mau ke kiri atau mau ke kanan? Bisa kita rubah-rubah, misalnya mau ke kanan ya. Nah, ini adalah bahasa pemrograman sederhana. Kita membuat tiga ekor kucing gambar dan kita bisa play, kita run. Baik. Nah, kalau kita sudah bisa apa namanya membuat gambar sederhana seperti ini, nanti kalau misalnya kita run dia sampai selesai, kita bisa masuk ke level yang selanjutnya, gitu ya. Bagaimana caranya kita menggunakan AI, ini level yang ketiga. Bagaimana caranya kita menggunakan AI untuk kita bikin yang lebih rumit dari yang tadi. Kalau tadi kan cuman kita bikin tiga ekor kucing buat joget ya, buat nari sesuai lagunya juga yang kita pilih. Nah, kalau di sini di level yang ketiga ini lagunya juga pilihannya ada lebih banyak ya. Nah, caranya bagaimana? Sama seperti tadi, kita taruh blok yang bahasa pemrograman yang ada di blok ini kita masukkan ke workspace-nya gitu ya, ke area kerja kita. Nah, ini sudah saya masukkan. Kalau belum dimasukkan nanti kalau mulai dari kosong seperti ini ya. Ini kosong, kita pilih lagunya dulu. Terus di sini perintahnya connect the AI generative effect block to setup. Nah, berarti kita taruh ini di setup dulu generate-nya gitu ya. Terus yang kedua kita bisa bikin dia untuk setup backgroundnya. Kita mau bikin apa? Tergantung dari emoji yang kita pilih. Kita masukin misalnya tiga emoji tentang pesta dan tentang natur misalnya gitu ya. Nanti dia akan bikin wallpaper atau akan bikin background sendiri sesuai dengan emoji yang kita pilih. Dia yang menentukan. Si AI ini yang menentukan kira-kira background mana yang paling sesuai gitu ya dengan emoji yang kita pilih. Nah, ini kita bisa langsung use effect kalau mau langsung kita pakai atau kita bisa minta dia buat regenerate kalau kita rasa kurang cocok ya hasil generate ya yang tadi. Oke, baik. Nah, misalnya seperti ini kita merasa ini udah cukup bagus, ini bisa kita pakai sebagai background. Lalu kita taruh bahasa selanjutnya, program selanjutnya supaya ada si kucing ini ya di sini. Lalu kita bisa rubah posisinya mungkin ke sebelah kiri. Nah, seperti ini. Lalu ini bahasa pemrograman yang kedua, kita bisa minta dia untuk melakukan gerakan-gerakan sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya kalau double down, nah kita coba ya, kita run seperti apa hasilnya. Nah, kalau kita udah selesai melakukan itu nanti kita berarti sudah komplit untuk yang stage ketiga ini. Kita tinggal langsung continue aja untuk ke level yang berikutnya. Continue. Oke.
Baik. Nah, ini kalau misalnya kita mulai dari awal di level yang keempat ini gitu ya. Ini kita bisa bikin si rusa ini gitu ya. Backgroundnya bisa kita pilih. Terus di sini perintahnya blok setupnya sama seperti tadi ya. Kita bisa atur gerakannya dan lain sebagainya. Untuk dance party seperti itu mungkin Mas Danba bisa coba sendiri ya sampai nanti finish supaya bisa dapat sertifikatnya gitu ya. Kita kembali lagi ke PPT yang tadi ya. Oke, baik. Ya, itu tadi percobaan untuk dance party ya. Silakan bisa untuk mencoba sendiri Mas dan Mbak ya. Untuk dance partinya ya. Pesta tari kalau dalam terjemahan bahasa Indonesianya silakan. Mungkin bisa dicoba sendiri. Nanti kalau sudah selesai, sampai selesai ya, sampai berhasil untuk menyelesaikan semua level dari apa namanya satu game itu tadi, nanti Mas dan Mbak akan dapat sertifikat seperti ini. Nah, akan mendapatkan sertifikat bahwa Mas dan Mbak sudah selesai gitu ya, sudah bisa menyelesaikan satu game seperti itu. Nah, kita lanjut ke game yang kedua ya. Kita lanjut ke game yang kedua, yaitu kita bakal mengajari Artificial Intelligence akan mengajari dari si AI-nya untuk mengidentifikasi antara mana ikan, mana sampah, mana hewan laut yang eh, sama-sama hidup di laut, tapi dia bukan ikan dan tidak termasuk sampah, gitu ya. Oke, mari kita lanjutkan ke game yang kedua. Ya, Ustaz. Bentar, pasien. Oke. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, Tris? Sudah, Mas. Sudah, Oke. sudah. Oke, baik. Di game ini kita akan mempelajari bagaimana artificial intelligence itu perlu diajarkan oleh kita sebagai user gitu ya, sebagai manusia untuk membangun logika dasarnya dia, membangun kecerdasannya dia. Jadi dia bisa memilah, bisa mengidentifikasi mana yang ikan, mana yang sampah, mana yang hewan laut, sama-sama hidup di laut, tapi dia bukan ikan dan bukan sampah. Kita yang harus mengajari sebagai manusia. Itu bagaimana caranya dia berkembang, bagaimana caranya AI itu belajar gitu ya, sehingga dia bisa menjadi lebih cerdas. Kita saksikan dulu videonya Mas dan Mbak, monggo. My name is Ale Flores, and I'm a product manager at Alexa. My name is Dr. Chelsea Haupt. I work at the Allen Institute for Artificial Intelligence, and I work on an AI-powered academic search engine. All around you, computers are making decisions, and those decisions affect your daily life. When you do an internet search or scroll through your newsfeed, computers decide what you see. Computers can already recognize your face and understand your voice. And soon they'll be driving cars and detecting diseases even better than humans. So how is any of this possible? You may have heard about something called AI, or artificial intelligence. True artificial intelligence is decades away, but there's a type of AI called machine learning that is here today. It's a type of AI you probably interact with every day without even knowing it. And it has the opportunity to help us tackle some of the world's biggest challenges. Machine learning is how computers recognize patterns and make decisions without being explicitly programmed.
What's so exciting is that it's a completely different way to program a computer than what we've ever done before. With machine learning, instead of programming a computer step by step, you can program a computer to learn just like you learn, through trial and error and lots of practice. Learning comes from experience, and that's true for machine learning too. In this case, experience means lots and lots of data. Machine learning can take in any kind of data: images, video, audio, or text, and begin to recognize patterns in that data. Once it learns to recognize patterns in the data, it can also learn to make predictions based on those patterns, like noticing the difference between an image of a car and an image of a bicycle. AI and machine learning are playing a bigger and bigger role in society at large and shaping all of our futures. That's why it's so important to learn how it works with some hands-on experience. Remember, AI is like any tool. First you get the knowledge, then you get the power. Oke, baik. Mas dan Mbak, tadi di video yang sudah kita saksikan itu membahas tentang bagaimana mesin learning bekerja ya. Jadi mesin learning itu berbeda dengan bahasa pemrograman di komputer yang selama ini kita lakukan kalau kita mau bikin program atau mau bikin software. Kita masukin bahasa pemrograman yang rumit gitu ya. Sedangkan kalau mesin learning ini dia mempelajari pola yang kita ajarkan ke dia sehingga dia bisa memilah gitu ya mana yang data-data yang sudah kita masukkan gitu ya dari awal seperti itu. Jadi dia bisa memilah, oh kalau polanya seperti ini berarti ini adalah ikan. Oh kalau polanya seperti ini adalah bukan ikan atau ini sampah. Jadi dia mempelajari dari data yang kita masukkan, dari pola yang kita masukkan. Oke, mari kita coba Mas dan Mbak untuk level yang paling sederhana ya. Ini yang level kedua gitu ya. Yang masih simpel, kita bantu si robot artificial intelligence ini untuk memilah mana yang ikan dan mana yang agak lama ya hintsnya. Oke, baik, kita coba. Nah, ini kita tahu bahwa ini ikan, maka kita pilih dia, kita labeli sebagai ikan ya. Nah, ini bukan ikan karena ini sampah. Kita buat ini bukan ikan ya. Dan di sini ada hints bahwa ternyata 7 juta pounds plastik itu masuk ke lautan setiap tahunnya. Ya, lalu kita lanjut ajari mesin learning ini untuk belajar bahwa mana yang ikan dan mana yang bukan ikan. Itu ikan, ini bukan ikan, 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 ikan. Ya, 80% dari polusi yang ada di laut itu datang dari Pulau Debris ya. Dan ini estimasinya untuk pembersihan itu membutuhkan biaya 13 juta dolar ya per tahun. Nah, kalau mesin learning ini kita ajari data yang salah, misalnya ini ikan dan kita bilang dia bukan ikan, maka nanti di database dia akan mendata bahwa yang bentuknya seperti ini bukan ikan gitu ya, karena dia tidak bisa belajar sendiri. Kita harus ngajarin dia. Jadi kita ajarin dia yang benar aja gitu ya. Ini ikan, ikan, dan ini bukan ikan, ini sampah, sampah, ikan, 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 ikan. Semakin banyak data yang kita masukin ke dia, maka si mesin learningnya ini juga bisa jadi lebih pintar gitu ya, memilah data-data yang tadi sudah kita masukkan. Dia membaca pola atau pattern yang kita masukin ke otaknya dia gitu ya.
ikan, 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 ikan. Mungkin kalau kita masukin 100 gambar aja gitu, dia udah lumayan pintar kalau buatnya. Oke, oke, oke. Kan? Nah, oke. Kita coba ya. Bagaimana si AI-nya ini, si robot ini, gitu ya, mesin learning ini mempelajari seperti apa itu ikan, mana yang termasuk ikan, dan mana yang bukan termasuk ikan. Oke, Stan. Oke. Dia udah selesai mengidentifikasi barang-barang random yang tadi udah di-scan sama dia, dan dia bisa memilah mana yang ikan dan mana yang bukan ikan, gitu ya. Karena tadi dia udah belajar bentuk-bentuk ikan itu seperti apa. Begitu. Dan untuk tadi itu training kita mengajari dia tentang bagaimana itu ikan dan bagaimana itu sampah ya. Lalu selanjutnya dia akan mempelajari lagi itu yang lebih apa namanya, yang lebih advance lagi. Kita bisa memilah antara mana yang sampah, mana yang ikan, dan hewan laut lain yang bukan ikan juga bukan sampah gitu ya. Hewan yang hidupnya sama-sama di laut sama dengan ikan gitu ya. Kita bisa memilah karena nanti juga akan ada hewan-hewan darat itu sudah kita masukkan, yang dimasukkan hanya hewan yang hidup di laut saja. Itu kalau Mas di level Andika, selanjutnya kita waktunya akan mempelajari itu. tinggal 2 menit ya. Oke, baik, karena waktunya tinggal 2 menit, jadi nanti silakan Mas dan Mbak pelajari sendiri ya untuk bikin itu ya, untuk memilah mana yang hewan hidup di laut dan mana hewan yang tidak hidup di laut, mana yang sampah bisa dipilah sendiri gitu ya. Ini saya kembali lagi ke materi dulu saja, Mas dan Mbak, karena waktunya udah tinggal sebentar lagi.
Oke. Oke, baik. Itu tadi untuk games Ocean ya. Game apa namanya? AI for Ocean ya untuk pelatih dan menguji akurasi dari si mesin learning itu sendiri juga memperbaiki bias dari pola yang udah kita ajarkan kepada mesin learningnya tadi. Itu aja mungkin. Terima kasih Mbak Priska. Saya kembalikan ke Mbak Priska. Monggo. Ya. Silakan. Terima kasih. Stop share dulu, Mas. Oh iya, bentar ya. Thank you, Pak. Oke, Iya Mas Bre. baik. Terima kasih atas Oke, atas penjelasan materinya kepada Bapak Andika. Nah, sembari saya mengingatkan kepada teman-teman yang tadi belum mengisi pre-assessment untuk mengisi dan bisa di-scroll di chat yang ada di Zoom. Kemudian teman-teman juga mengisi daftar hadir maupun post assessment. Nanti di post assessment teman-teman akan ada isian yang ditanya tentang LIP. Silahkan pilih Mavindo, kemudian pilih bahasa Indonesia. Jadi, saya mengingatkan kepada teman-teman untuk mengisi 3 link. Dan teman-teman bisa berbagi pesan ataupun kesan di kolom chat. Ini ada dari Kak Adnan. Website code.rg ini menarik, banyak games menarik dan aksesnya gratis. Thanks, ERD. Monggo kepada teman-teman untuk berbagi pesan dan juga kesan di kolom chat. Mas Tovani Apakah mungkin mengalami kesusahan terkait pengisian post-test? Oke, dan kami akan ada tutorial pengisian post-test. Mas Yoga bisa diputar videonya. Mbak Priska suaranya mati. Ya. Kemudian pilih bahasa Indonesia, kemudian klik start. Nah, ini kewarganegaraan, pilih Indonesia. Kemudian kategori peserta, pilih generasi muda. Berdasarkan gender teman-teman, apakah teman-teman, oke, bagaimana pemahaman Anda tentang AI? Kemudian ikuti petunjuk ya, teman-teman. Bagaimana pandangan Anda tentang AI sekarang? Bisa dipilih di antara 5 pilihan yang tersedia. Kemudian, seberapa bersemangat Anda untuk mengeksplorasi AI? Di situ bisa dipilih. Nah, silahkan ceritakan kepada kami yang paling menarik. Silahkan diisi. Kemudian, jawaban dari teman-teman pada nomor 5 bisa dikopas dan nanti kirim ke kolom chat ya. Nah, tadi itu ketika teman-teman sudah mengisi post assessment,
terkait pesan dan kesan untuk ini Kak Aulia Lubis dari Bali bisa juga dikopas dan dikirim ke ruang chat Zoom. Mungkin Mas Tofani mau ini, Mbak. Dan selanjutnya sesi tanya jawab. Dari teman-teman, apakah ada pertanyaan bisa raise hand atau menuliskan pertanyaan di kolom chat. Monggo. Oke, teman-teman, izin ya, em, untuk beberapa menit. Saya mau tanya nih, kesan teman-teman ya, peserta yang hadir, mahasiswanya Mas Andika ya, yang performanya keren banget ya, memberikan penjelasan tentang AI for Ocean, kemudian main dance party gitu ya, apalagi biasanya generasi-generasi Z senangnya ya apa namanya main game AI bisa meng-create dance sendiri ya sesuai pilihannya. Saya mau minta nih, siapa tahu ada teman-teman satu dua orang mahasiswanya ya yang mau menyampaikan kesan singkat atau pengalamannya mengeksplor website code.org ini, silahkan. Saya persilahkan. Oke, silahkan. Atau mungkin em, em, Mas Andika mau nunjuk barangkali mahasiswanya? Mungkin malu-malu kali ya. Ayo dong. Sepertinya malu-malu ini Mas Topani. Siapa ya? Kita lihat di Yo. kolom chat aja. Mbak Vira, oh, Mbak Vira. Oh, Halo Mbak Vira. bukan, jangan Vira. Vira Vira kan siapa? relawan, juga Oh, Vira trainer ya, relawan. di Oh, tak yang kira mahasiswa mahasiswa. saya. Siapa ya? Di open cam dulu Mas dan Mbak. Kameranya saya nggak bisa lihat mahasiswa saya yang masih stay di depan komputer siapa aja nih. Silakan dibuka kameranya. Oke, Mas Asbab ini relawan ya? Ya, Ya, iya. Mahasiswa saya mahasiswanya mana nih? Pak Andika bisa dipilih salah Di satu sesuai open cam instruksi dulu. Mas Taufani tadi. Iya, Ya, bentar. pilih dong Saya, salah satunya. ini belum ada yang muncul Saya nih tahu sebentar. mahasiswanya Kak Andika ini hebat-hebat, cuman mungkin Iya, masih malu-malu ya, mungkin malu sama MC-nya betul. barangkali atau malu sama dosennya ya. Tapi Betul, ayo dong ya. Bapak. Mm-mm. Yang Ayo dari Mas dan Mbak, UKRIS. silakan di open dulu kameranya. Saya biar bisa lihat. Jadi cuman kesan singkat aja, 1 menit, 2 menit, bagaimana Satu pengalamannya menit, dua menggunakan menit bisa. ya, Ya, boleh. di pengalaman singkat aja bagaimana menggunakan code.org. Ternyata seru barangkali ketika mengeksplor tentang dance-dance atau mungkin senang belajar ini ya, mengidentifikasi mana ikan, mana bukan ikan gitu. Atau mengidentifikasi hewan yang hidup di laut. Ya, silakan. Silakan Mas dan Mbak, di open dulu kameranya yang masih Ayo join. teman-teman mahasiswa tunjukkan semangat kalian. Hmm. Masukin semalam saya yakin bisa yuk. Silakan di open. Nanti dapat nilai A loh. Ya yang menjajin Bu Priska ya itu ya. Mungkin Atau mungkin suaranya kalau dari Tuh, ada Mbak Putri Ayu. Mbak Putri Ayu. Halo. ayo Mbak Bisa di Putri open Ayu. mic-nya Mbak Putri. Silakan. Halo. Ini pada kemana mahasiswa? Halo. Mas Mungkin dan kalau Mbak, silakan. Dibuka kameranya apa ya. yang mungkin sungkan untuk menyampaikan testimoninya, Iya. ini open mic, silahkan tuliskan Nah, di kolom chat. ini.
Oke, Ditulis silakan. di kolom chat aja Mas dan Mbak. Kalau anu ya, kalau nggak bisa open cam mungkin ada satu dan lain hal yang bermasalah. Kalau misalnya open cam silakan bisa ditulis Itu di Kak Brin kolom chat kayaknya. ya. Kak, Kak Brand. Tadi open mic. Oke. Ayo guys, Silakan 150-an. Satu bisa berbagi pesan dan ya. Oke deh, kalau malu Silakan silahkan tulis di kolom chat ya ininya, tulis aja di testimoninya. kolom chat aja ya. Oke. Oke, silakan mungkin lagi Halo, pada ngisi post Pak test ya. Andika yang ini mahasiswa salah satu dari UKRIS kayaknya tadi UKRIS yang semangat mungkin bisa dipilih salah satu Pak Andika. Sebentar, saya sebetulnya pengen mereka ada open cam dulu ya. Kalau ada open cam kan berarti jelas dia standby gitu ya. Mungkin bisa Mas dan Mbak buka dulu kameranya saya biar tahu mana ini yang masih semangat mengikuti acara. Mungkin bisa buka kameranya dulu Mas dan Mbak, silakan. Mas Alan Hikmal, bisa buka kameranya Mas? Mas Muhammad Alan, halo? Silakan di open kameranya ya. Saya supaya bisa lihat mahasiswa saya. Monggo. Itu ada satu di kolom chat. Iya, dari Mas Sidney Arsiko ya. Cukup menarik karena kita dapat sedikit belajar mengenai AI dan keseruan yang disajikan di code.org. Terima kasih Mas Sidney. Yang lain mungkin bisa tulis di kolom chat aja kalau memang nggak bisa open cam dan nggak bisa open mic. Silakan. Untuk testimoninya bisa ditulis di kolom chat ya. Monggo. Monggo teman-teman salah satu bisa testimoni atau mungkin mau bertanya bisa ditulis di kolom chat atau raise hand. Nah, ini ada Nashifa Ilham Maulana. Monggo, Mas. Apa yang konyol? Apa sih? Yang mendadak judak bangsa. Sing gua apa? Gua apa? Eh, kenapa? Mas Iva, halo. Halo. Kenapa sih? Halo. Hilang. Itu ada Kak Elvika itu. Ini ada komentar dari mahasiswanya Pak Andika.
Stefaricia. Sangat menyenangkan karena selain belajar juga bisa sambil bermain di dalam AI tersebut. Bisa, apakah nggak ada yang bersedia untuk berbicara? Ayo, saat jadi relawan untuk malam ini dari mahasiswa Untak, Unika, Upgris, juga Bolines. Ayo perwakilan salah satu dari 4 kampus tersebut. Monggo. Ya Allah. Oke, oh ini silakan Kak Laurencia Cantika underscore 0129. Monggo Kak, Baik, Kak. silakan. Iya, sebelumnya saya izin nggak buka kamera dulu ya, Kak, karena sedang ada kendala. Kalau misalnya on mic aja nggak apa-apa, Kak? Nggak apa-apa Mbak Loren, silakan. Oke. Iya, karena sebelumnya saya memang kurang mengikuti perkuliahan ini karena masalah sinyal. Jadi dari tadi saya keluar masuk. Tapi pas saya ikutin beberapa, saya melihat gimana cara kerja kode ORG ini dan bagaimana AI lain ternyata punya dinamika dan struktur yang berbeda-beda. Saya merasa bahwa, oh, ini merupakan suatu ilmu yang baru yang bisa saya pelajari ketika saya masuk dalam perkuliahan ini. Maka dari itu menurut saya penggunaan AI ini dan untuk mengetahui bagaimana cara AI bekerja itu dibutuhkan pemahaman lebih lanjut. Jadi kita nggak sekedar cuma pakai AI doang. Jadi kita harus tetap tahu sebenarnya AI itu cara kerjanya gimana, gimana cara kita melompat dari satu data ke data yang lain. Terima kasih. Dan menurut saya perkuliahan ini lumayan menyenangkan. Mohon maaf karena tadi saya masuk keluar masuk karena sinyal memang tidak mumpuni untuk saya mengikuti secara lancar. Terima kasih. Baik Terima Kak kasih Mbak Laurencia. Lorenz. Sebelum saya tutup, saya mengingatkan kepada teman-teman untuk memastikan dirinya telah selesai mengisi 3 link yang di-share oleh panitia, yaitu link pre-assessment, daftar hadir, dan juga post-test. Nanti teman-teman akan ada pertanyaan terkait LIP, silahkan pilih Mavindo. Kemudian di situ ada pilihan kembali terkait bahasa Indonesia, silahkan pilih bahasa Indonesia dan juga pilih kewarganegaraan Indonesia. Oke, em, teman-teman tadi kita belajar bareng dengan Pak Andika. Kalau biasanya teman-teman seringnya joget Velocity, kemudian teman-teman unggah di TikTok ataupun Instagram. Nah, di IE kita tadi juga diajak untuk ngedance. Nah, melalui di website coach.org yang tadi disampaikan oleh Pak Andika, teman-teman bisa mengeksplor kembali lebih jauh, lebih dalam lagi untuk bisa mempelajari hal-hal baru karena di situ lengkap. Semakin banyak kita mengeksplor, maka juga ilmu yang kita peroleh pun juga akan semakin bertambah. Sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, seyogyanya kita untuk bijak juga dalam memanfaatkan AI untuk kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas kehadiran teman-teman dari berbagai universitas, mulai dari Untak, Unika Sukiya Pranoto, Universitas PGRI, kemudian juga Polines. Terima kasih atas kehadiran teman-teman pada malam hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Sampai jumpa di lain waktu dan lain kesempatan. Dan jangan lupa untuk mengunjungi website code.org. Terima kasih atas kebersamaan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.